nelayan-nelayan ini ya. Pengungsi Rohingya ini dibalikin ke kapal lagi. Aduh, suruh balik ke kapal lagi. Kasihan sebenarnya teman-teman. Tapi ya gimana lagi? Pengungsi Rohingya yang kembali masuk lewat perairan Aceh. Kapal yang membawa pengungsi didorong kembali ke laut. Dorong lagi ke laut. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Ya, mereka juga rasa kemanusiaannya masih ada teman-teman. Jadi sebelum didorong masih diberi makanan, diberi bekal ya untuk di kapal ya. Ini dikejar apa ya? Ini kapalnya Rohingya ya, didatangin ya sama nelayan lokal ya ini. Per hari ini teman-teman ada ribuan ya, hampir 2000 mungkin hari ini ya, Rohingya yang sudah datang ke Aceh itu ya. Wow, ketahuan nelayan diusir teman-teman. Suruh pergi. Saya sebagai Aku Laut Luk Samalanga, saya mengimbau kepada seluruh nelayan yang ada di Samalanga, kalau ada Rohingya yang masuk di perairan kita, tolong dihalangi atau tolong dihindari supaya jangan masuk ke Kecamatan Samalanga. Sekian dan terima kasih. Suruh menghalangi ya kalau ini ada ini. Dari sekarang ini orang ini harus pindah. Kita itu terserah kepada orang apa itu NSR itu bagaimana terserah. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda semua. Nggak mau. Walaupun dibayar untuk anak muda satu malam 150 per orang, jangankan 150, 300 pun orang itu nggak mau menerima. Pokoknya kalau masih ada mereka bilang dalam detik ini harus pindah. Untuk informasi BR pun terkini nggak sudah mau bergerak kembali menuju kantor gubernur. Informasinya Oh, dibawa ke depannya kantor gubernur teman-teman ya, supaya diatasi ya. Oh, dibawa ke kantor gubernur Aceh tuh. Oh, digiring semua ke kantor gubernur Aceh. NHCR harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR. Tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia. Masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus Jutaan kita orang, hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang ketiga adalah saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Ya, Prof, kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPP untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia. Karena mereka ingat di tahun 2015, banyak etnis Rohingya yang dibantu
mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik, kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar, karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konvensi pengungsi, itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Ya. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Ya. Orang-orang asing dari luar negeri. Begitu. 20 lebih. 20 kapal lebih yang mau menuju Indonesia. Tuh guys, berita terbaru 20. Tuh. Katanya 20 kapal lagi sengaja lagi menuju ke laut Indonesia, khususnya di laut Aceh, bakal mendarat di. Kalau 20 kapal, taruhlah satu kapal itu 200 orang. Berapa orang itu yang datang ke Indonesia itu? 200 kali 20, 2 kali 24, 4.000 berapa? Gila kan? Banyak itu yang datang ke Indonesia. Belum lagi gesekan-gesekan dengan penduduk setempat. Ini yang harus segera diantisipasi teman-teman ya. Bukan masalah kemanusiaan, ini mencegah gesekan antar penduduk setempat ini ya. Bisa kacau ini. Aceh. Terus terang saya mulai bingung banget ini. Kemarin memang saya lantang membuat VT itu yang sebelum ini. Tapi kok sekarang kita dibuat bingung begini. Saya yakin bukan saya doang yang bingung seperti ini. Mempertanyakan pasti tentang laut Indonesia, kemana penjaganya. Sedangkan waktu zamannya Ibu Susi, ada kapal pencuri ikan dari negara sebelah aja langsung ditarik, diseret, tenggelamkan. Tapi kok sekarang ini saya yakin bukan hanya saya pribadi dong yang bingung, pas semua juga bertanya-tanya. Ini mudah banget menembus laut kita, ini ada apa? Ini seharusnya pemerintah ini segera bikin klarifikasi tentang gampangnya masuk kapal Rohingya ke dalam laut Indonesia ini, ke perbatasan Indonesia ini gampang banget masuknya. Ini ada apa Pak? Tolong Pak klarifikasi agar rakyat tidak bertanya-tanya. Jadi jangan nunggu viral dulu baru diatasi. Ini saya juga bingung banget ini guys. Wah. Indonesia kayak diopok-opok ya jadinya. Kurang ada 10 kapal yang terpantau oleh nelayan Aceh berada di perairan Laut Andaman. Tinggal tapre bosku. Yemban. Pada urut tu kat roh no. Tiploh boh kapai tak kunju paling dip. Kali war tu war bedro. Ka. Pura pre malom. Pura pre ni malom. Be anggap remeh je no bos. Be anggap remeh je no. Be ente baru menyesal bos. Awaknya menyekat di mendarat ka diinjak daratan Aceh yang ke UNHCR. Jadi gibancit dari laut, perbatasan lautnya harus stop putar balik. Jadi yang jaga perbatasannya soleh. Pakanlah laut harley. Pakan jik tamang menanju. Yemban. Ada sesuatu, hati-hati. Jadi kita rakyat Aceh ni hati-hati bosku. Mia tak harap bak pemerintah, tak harap. Tiba cit, draw tu. Rakyatnya tu payah bergerak draw tu mandum. Yang memang berlon. Hana be tu. Nekalan jino isu Palestina kasepi. Aci nekalan asal nulop IG, nulop TikTok, ya itu putar Rohingya mandum. Palestina hanale. Yang belulehun dah nyo payah dah fikir kero betul-betul dah fikir. UNHCR-nya punya siapa? Punya PBB. PBB itu yang berkuasa dari negara mana? Tak fikir kero tu. Yemban. Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Nyan cipke-ke le. Pu pakan dengan tanya laginya kok bisa langsung berturut-turut yang panah 3 minggu sampai pada bawah kapal dan mawaknya.
awaknya ni han ijak kono mungkin hai tem ja pasti ada orang di belakang bosku. Bahkan kemungkinan ada saya dengar isu orang ini malah dibayar per orang segini. Cuma itu di luar apa namanya, kita nggak tahu itu pasti atau tidaknya, tapi kita harus hati-hati bosku. Ya, itu aja bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bosku, ya. Kalau dulu warahmatullahi kita wabarakatuh. save Rohingya. Sekarang bukan terdampar lagi itu. Tahu jalan arah kemana nih. Ada mapnya bosku. Oh ini Aceh. Aceh semua. Ya, hati-hati. Oke, dijadikan lahan bisnis bro, dijadikan lahan bisnis. Komnas HAM juga sudah melakukan pemantauan ke Aceh. Maka bisa dipahami kawan, makin hari makin bergelombang kedatangan Rohingya ke negara ini, karena mereka beranggapan pemerintah kita dengan tangan terbuka menerima keberadaan mereka di negara ini, disambut dengan tangan terbuka, bahkan diberikan red carpet, diberikan privilege yang jauh melebihi apa yang didapat oleh warga negara Indonesia sendiri. Bahkan pemerintah terlalu ribet koordinasi dan birokrasinya terkait permasalahan ini. Semakin banyak yang datang akan semakin rumit pemecahan masalahnya. Harus disadari pula, ada banyak suara penolakan terkait Rohingya di Indonesia. 1-2 orang yang menolak mungkin bisa dimaklum, tapi di saat suara penolakan semakin hari semakin banyak, dan itu bisa dikatakan mewakili rakyat Indonesia. Karena warga Aceh, Pekanbaru, Makassar, Sidoarjo, dan lain-lainnya, mereka pun bagian dari Indonesia, patut didengar pula suara mereka. Mereka tidak mungkin sekonyong-konyong memberikan penolakan bila tidak ada sebab, kawan. Penolakan itu adalah sebuah akibat dari sebuah sebab yang terjadi di kalangan masyarakat. Mudah kau memahami penolakan yang terjadi di masyarakat seperti apa. Sayangnya terlalu ribetnya birokrasi, terlalu banyaknya koordinasi, terlalu banyaknya pemantauan. Karena pada dasarnya tidak mungkin mereka tidak melihat apa yang terjadi, maka tidak perlu pemantauan koordinasi. Tinggal serahkan mereka ke UNHCR untuk dibawa kembali ke negara asal. Simpel toh, tidak usah dibuat ribet. Karena ingat kawan, semakin banyak yang datang akan semakin rumit pemecahan masalahnya. Karena semakin rumitnya keadaan, akan potensi konflik di kalangan masyarakat itu akan semakin besar. Jangan sampai pada akhirnya rakyat yang bergerak seakan-akan tidak ada rasa percaya terhadap negara ini, tidak ada rasa percaya terhadap institusi ini. Akhirnya mereka bergerak dengan sendirinya, dengan cara mereka sendiri. Jangan sampai menunggu hal tersebut terjadi, kawan. Maka segeralah angkat kaki dari negara Indonesia, segeralah tindak lanjuti agar pengungsi yang katanya pengungsi, oke? Walaupun aku enggan rasanya mengatakan mereka pengungsi, ya. Segera tindak lanjuti Rohingya ini untuk segera meninggalkan negara Republik Indonesia. Simple. Dan yang lebih lucu lagi, Komnas HAM seakan-akan hadir dan menjadi garda terdepan untuk melindungi HAM dan kemanusiaan atas keberadaan Rohingya di Indonesia. Apa tidak salah? Ya, apa tidak salah? Harus diingat pula, warga negara Indonesia memiliki HAM dan kemanusiaan yang juga melekat dan perlu juga dihargai keberadaannya. Perlu dibela juga HAM. Ini seakan-akan tidak berimbang yang mereka lindungi, Rohingya yang notabene adalah pendatang gelap, namun tidak memikirkan dan melindungi HAM dan kemanusiaan yang juga melekat warga Indonesia yang memang berada dan tinggal di Indonesia, yang notabene kedaulatan itu dimiliki oleh rakyatnya sendiri, yaitu rakyat Indonesia. Tapi mengapa seakan-akan Komnas HAM condong untuk hanya melindungi keberadaan Rohingya? Kan lucu, kawan. Jadi HAM yang mana yang kalian lindungi, HAM mana yang kalian selalu gaungkan? Tidak seimbang rasanya, kawan. Ingat, mereka dalam hal ini Rohingya bukan pengungsi. Mereka ini pendatang gelap, pendatang ilegal. Oke, memang mereka pun manusia, memiliki HAM, memiliki kemanusiaan yang harus dihargai. Oke, fine. Aku tidak akan juga menafikan hal tersebut. Ya. Tapi tolong dong dikasih hal yang berimbang untuk dilihat dan hargai keberadaan dari warga negara Indonesia yang sebenarnya
jauh lebih diinjak-injak harga diri, HAM-nya, kemanusiaannya oleh lembaga tertentu, dan terutama oleh pengungsi yang dikatakan pengungsi oleh orang ya, yaitu ya Rohingya. Jadi tolong fair lah dalam menilai segala sesuatu dan kondisinya, kawan. Terima kasih. Oke. Kita nggak bisa mendasarkan pada adanya Ini Usman Hamid. Kelompok orang itu siapa? Hah? Sekelompok orang? Iya, sekarang ini masih beberapa orang yang protes di media sosial. Tapi nanti kalau tidak ada tindakan dari pemerintah untuk mengusir Rohingya, bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan mengusirnya. Jadi jangan dibilang sekelompok orang. Jadi kamu itu siapa? Ya kami ini masyarakat Indonesia. Nenek moyang kami yang dulunya yang berjuang memerdekakan Indonesia ini, bukan rakyat, bukan warga Rohingya. Dengar itu. Di sana aja dia, di negaranya sana aja dia dibuang, apalagi di sini. Ini bukan tempat penampungan ya, ingat itu. Pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya termasuk etnis Rohingya datang lagi dan ditolak sama warga Aceh, kasih makan langsung didorong ke laut lagi. Sementara itulah yang dilakukan masyarakat di Aceh sana. Nah, sepertinya ya netizen ya, kedatangan daripada etnis Rohingya ini seperti terkoordinir. Ada yang mengatur, ada yang sutradarai gitu. Kecurigaan itu ada. Kenapa? Ya datang lagi gitu. Jadi mereka datang teratur gitu. Nah berarti kan ada yang sutradain mereka. Nah datang ke Indonesia dikasih makan kurang banyak, dikasih sembako dibuang ke laut, mati listrik, rusuh. Berarti mereka sesuka hati mereka, semau dewek mereka. Kalau orang sudah sesuka hatinya berarti ada dekingannya, ada sutradaranya. Betul nggak netizen? Ada yang dekingin, makanya mereka berani. Mereka nggak takut gitu. Jadi netizen, menurut saya ini sepertinya ada yang dekingin kedatangan mereka ke Indonesia. Nah terus mereka ini kan tidak punya surat, kelengkapan surat. Berarti mereka pendatang gelap di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia dengan catatan mereka ingin tetap menetap di Indonesia. Dari mana surat izin menetap di Indonesianya mereka dapatkan, netizen? Paspor nggak punya, visa nggak punya, berarti pendatang gelap. Mereka ingin menetap di Indonesia. Hai netizen, coba masyarakat di Indonesia masih banyak tunawisma. Masih banyak warga negara Indonesia yang tidak punya rumah. Dan masih banyak warga negara Indonesia ini yang terlantar di jalanan. Kalau kita bilang pri kemanusiaan, terus warga negara sendiri masih banyak yang terlantar. Tolong itu dulu diberikan pertolongan sebagai pri kemanusiaan, baru menolong orang pendatang gelap seperti etnis Rohingya. Begitu kira-kira bagaimana menurut netizen? Ini pendapat saya ya. Mungkin ada pendapat daripada netizen. Ayo silahkan dikomentari. Ya.
Ada beberapa kapal yang sudah mendarat, dan menurut mereka pun ada puluhan kapal yang berencana juga mau datang ke Aceh begitu. Gak mungkin kalau mereka nggak ada perencanaan dan tujuan, ya, gak mungkin itu. Dan sepertinya kedaulatan Indonesia itu terutama di wilayah lautnya itu seperti diacak-acak gitu. Mereka bisa seenaknya datang gitu. Dengan berbekal ID card UNHCR mereka bisa masuk. Ya. Di Indonesia dibelain oleh HAM kemanusiaan UNHCR yang ada di Indonesia. Sepertinya pemerintah itu dipaksa untuk menampung mereka dengan dihujaninya pengungsi atau imigran untuk Indonesia semakin banyak. Ya, maka bergesekanlah dengan penduduk lokal. Maka ketika mereka sudah mencapai ribuan, mau tidak mau mereka akan direlokasi ke tempat yang aman. Kemana teman-teman? Ke Pulau Baru. Ya, ke Pulau Baru, mau kemana lagi? Sementara penduduk lokal juga sudah nggak sanggup untuk memberi makan mereka karena kondisinya sama-sama aja. Maka mereka digiringlah ke balai kota, gubernur. Kumpul di sana, dikasih makan, kasih tenda, dikasih tidur, kasih segala macam. Ya, jadi, aduh, ini sebelum terjadi teman-teman ya. Sebelum terjadi kekacauan ini semakin bertambah parah, ya, harus segera diatasi teman-teman. Kalau nggak kembalikan ke Myanmar, kembalikan ke Bangladesh, ke camp itu kan sudah dikasih camp itu jutaan orang di sana tuh. Lagian asal mulanya mereka juga dari Bangladesh, kemungkinan karena wajah-wajah mereka India, Bangladesh gitu. Ayolah kita dukung pemerintah untuk segera mengantisipasi ini. Takutnya nanti masyarakat marah. Itu ada di video nelayan-nelayan menghalangi, bahkan menginstruksikan untuk menghalangi kalau melihat ada imigran yang naik kapal, kemudian mereka melihat suruh ngusir langsung. Ya. Jadi mohon pemerintah untuk segera hadir. Saat ini sudah hadir, tetapi kita menginginkan solusi yang konkret dari itu semua. Ya. Tetap orang Aceh juga mereka baik-baik juga. Artinya apa? Ketika mereka itu ada yang datang, jika dikasih makan, dikasih ini, kasih bekal juga untuk mereka kembali ke laut gitu. Ya, kita doakan yang terbaik teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.